Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita, dan kita bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Pertama-tama kami atas nama MPH Jemaat GKI Berimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada yang bertugas pada hari ini, Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Untuk pelayanan firman Tuhan, Ibu Pendeta Oktavianti STH sekaligus doa syafaat. Untuk liturgus Penetua In Ersanden, untuk pelayanan kebaktian hari ini dibantu oleh seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Berimba. Untuk pemain musik anak kami Martino Lukas Unihin. Untuk pemandu lagu Bapak Penetua Yuberi Ejumen dan Diakon Juni Rum Sakarya. Untuk operator subsistem Bapak Agustinus Semail. Untuk petugas operator LCD dan multimedia Bapak Timotius. Dan terima kasih kepada sidang jemaat sekalian yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kami akan membacakan berita jemaat hari ini Minggu 29 Oktober 2023 sebagai berikut. Pertama, untuk berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu depan, Minggu 5 November 2023, waktu pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 9 pagi. Pertama, Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Diakon Redi Apeli, song leader Penetua Esterlina dan Astriani Yulinsia, pemain musik atau keyboard Bapak Mardi Ampong, liturgi tata ibadah perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Kedua, berita keuangan sesuai dengan yang dibagikan, tidak ada perubahan. Bisa dilihat pada berita jemaat yang ada pada Bapak dan Ibu. Untuk berita keuangan yang masuk pada pagi ini, pertama, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp99.000. Korban syukur ulang tahun ke-32 tahun Pipi Eka Prianti berjumlah Rp100.000. Korban syukur ulang tahun pernikahan ke-8 Rinus dan Pipi Eka Prianti sebesar Rp100.000. Kemudian yang ketiga, berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga baik lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan untuk sementara waktu atau kosong. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah sesi perayaan Bapa sekaligus ibadah syukur keluarga, yaitu pertunangan Yopa dan Angelika, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga Udu Yinihin, lingkungan pelayanan 2. Untuk yang bertugas, liturgus sekaligus khotbah oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Mardi Ampong SPD, song leader Penetua Yuberi Ejumen. Diundang seluruh Bapak Ibu dan warga jemaat sekalian untuk hadir pada ibadah SPB sekaligus ibadah syukur keluarga tersebut.
Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan yaitu pada hari ini Minggu tanggal 29 Oktober 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Penetua Yemita Murni, keyboard atau musik Saudara Martino Lukas Unihin, song leader Herlina Wiuda. Diundang ibu-ibu SPPer warga jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk sesi pelayanan remaja, ibadah akan dilaksanakan hari ini sesuai dengan jadwal Minggu 29 Oktober 2023 waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Joni Fernando, doa syafaat Widya Kristiani, doa persembahan Jenny Ananta, pendamping Pendeta Desi Natalia STH, metode sharing. Kemudian diundang semua pemuda remaja untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan diadakan kembali ibadah seksi pelayanan remaja hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 waktu pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Tempat Rumah Indri Permata Kristia. Petugas liturgus Elwina Kristi, doa syafaat, doa persembahan Evelina Kevin Joy, pendamping Pendeta Desi Natalia STH. Diundang semua pemuda remaja warga jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Sekali lagi, hari Selasa 31 Oktober 2023 ibadah seksi pelayanan remaja pemuda. Kami sampaikan sehubungan telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga salah satu warga jemaat kita, yaitu almarhumah Ibu Rika Sahari di lingkungan pelayanan 3. Maka dengan ini kami mengundang warga jemaat untuk bisa hadir hari ini dalam rangka pemakaman di Puguran Kristen Berimba. Dan pada hari ini pemberangkatan jenazah dari rumah duka Minggu 29 Oktober 2023 waktu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat atas selesai ibadah di gereja. Tempat rumah keluarga duka Bapak Dehen Samad lingkungan pelayanan 3. Untuk petugas liturgus sekaligus khotbah Pendeta Desi Natalia STH, song leader Gresela, keyboard atau musik Mardi Ampong. Ibadah pemakaman di pekuburan nanti menyesuaikan setelah dari rumah duka. Selanjutnya ada pemberitahuan dan undangan dari seksi pelayanan Bapak Ampatung 29 Oktober 2023. Yang terhormat Bapak Ibu Saudari di tempat, Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka menyambut Hari Bapa GKE yang sudah terlaksananya kegiatan lomba, olahraga dan vokal solo, panitia perayaan Hari Bapa Resort GKI Kapuas Seberang mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir mengikuti ibadah Komisi Pelayanan Bapa yang akan dilaksanakan hari ini, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Gedung Gereja Ampatung. Demikian undangan ini disampaikan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panitia perayaan Hari Bapa GKI Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Kapuas Seberang tahun 2023. Ketua Sumadi SH, Sekretaris Basruli SPDMA mengetahui MPH Resut GKI Kapuas Seberang, Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.
Selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dari zaman ke zaman. Kita dibimbing untuk menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dan memperbaharui diri, serta diajak untuk terus menyadari fungsi dan peran supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Tanggung jawab gereja di masa sekarang ini adalah memberitakan keselamatan bagi semesta alam dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Pada tahun ini, perayaan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapak GKI dilaksanakan dengan semangat subtema Hidup Menurut Roh. Melalui kedua pelayanan ini, kita kobarkan semangat tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah semesta. Kita nyatakan kesaksian tentang kasih setia Tuhan dalam perjalanan gerejanya yang tak berkesudahan. Sekarang, marilah kita berdiri memberi salam kepada saudara yang di sebelah kiri dan sebelah kanan kita dengan mengucapkan, Tuhan Yesus mengasihi. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 14 bait pertama. Kita nyanyikan 2 kali. Dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Litani syukur dan pengakuan dosa terdapat dalam Mazmur 108 ayat pertama hingga yang kelima, serta 98 ayat 4 sampai 6 dan 150 ayat yang ke-6 yang kita ucapkan sekarang gantian. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan nama-Mu mengatasi seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan menapiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah saya bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Hati
pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 467 bait pertama hingga yang ketiga. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Firman-Nya berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita lagukan Kidung Jemaat nomor 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan, pasal yang ke-34, ayat 1 sampai yang ke-12, yang berbunyi demikian, dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Joar,
Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita akan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 426, bait pertama, ketiga, dan keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi
pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan Bapak-Bapak Jemaat kita Barimba.
Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersukacita bersama kaum Bapak merayakan hari reformasi dan hari Bapak GKE. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita yaitu dari Injil Lukas pasal 15 ayat 20 sampai ayat 32. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai ayat 32. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk mendengar firman-Mu ini, sehingga kami dapat mendengarnya dengan baik, bahkan dimampukan memahami apa yang kami dengar, mengimaninya, dan mampu melakukannya. Kami tahu kuasa-kuasa kegelapan tidak tinggal diam saat ini, namun dalam nama Tuhan Yesus diikat kuasa-kuasa kegelapan itu yang hendak mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 20 sampai ayat 32 dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE.
mengingatkan tentang gerakan reformasi yang digagas oleh bapak-bapak gereja mula-mula, dan perlu ada pembaharuan, perubahan terhadap sistem gereja pada saat itu. Sehingga kita kenal ada Martin Luther, John Calvin, bapak-bapak gereja yang mereformasi gereja kembali kepada Alkitab, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, di momen kita merayakan hari reformasi dan hari Bapa ini, menarik firman Tuhan hari ini, yaitu satu perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Kita melihat bahwa penulis Injil Lukas memberi judul kepada teks Alkitab ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Menjadi pertanyaan awal untuk kita saat ini untuk merenungkan firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Pertanyaannya, anak yang mana yang dikatakan hilang di dalam nas ini, Bapak Ibu? Anak yang mana yang dikatakan hilang di dalam nas ini? Karena dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki. Tidak disebutkan nama anak-anak itu, tetapi tertulis dalam teks Alkitab ini identitas anak itu sebagai anak sulung dan anak bungsu. Dan kedua anak ini dibagikan oleh ayahnya harta kekayaan di antara mereka. Kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini ayat 11 dan 12. Nah, lalu kembali kepada pertanyaan, anak mana yang dikatakan hilang tersebut? Ya, pasti jawaban kita banyak berkata ini anak bungsu. Mungkin orang berpikir dan jawaban kita anak bungsu. Tidak salah dan benar. Anak bungsu sering dikatakan hilang, benar saja. Karena memang ia yang telah pergi dari rumah meninggalkan bapaknya. Tapi saya mengajak kita, kalau kita perhatikan dalam teks Alkitab ini, ayat 20-32 ini, kita perhatikan benar-benar. Ternyata kita melihat tidak saja anak bungsu yang hilang. Dua-duanya dikatakan sebagai anak hilang. Dua-duanya dikatakan sebagai anak pemberontak. Kenapa demikian? Mari kita lihat bersama. Anak bungsu dulu. Anak bungsu ya memang sudah jelas dan kita tahu ceritanya. Dari sekolah minggu sudah tahu ceritanya. Ada lagunya juga. Anak bungsu hilang. Anak bungsu dengan sengaja memberontak. Ia meminta semua harta bagiannya kepada ayahnya, tetapi ia pergunakan untuk berpoya-poya. Hidup dalam keberdosaan. Dia berpoya-poya dengan pelacur-pelacur menghabiskan harta ayahnya. Sampai akhirnya harta itu habis. Dan akhirnya ia hidup melarat. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kelaparan. Dan dalam penderitaan itu muncul kesadaran bahwa ia harus kembali kepada bapaknya. Saat itu ia sadar, ia bertobat dan kembali kepada sang bapa. Karena ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Artinya ia memang sebagai anak yang hilang, anak yang memberontak. Dan ketika penderitaan ia rasakan, ia kembali kepada sang bapa. Artinya ada banyak dosa-dosa amoral yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dan kita lihat kembali anak sulung. Anak sulung. Anak sulung memang tidak memiliki dosa-dosa amoral yang kelihatan seperti anak bungsu. Mungkin dikatakan dia ini pintar, di rumah saja, menurut saja apa yang dikatakan oleh bapaknya. Namun kita melihat ketika ia tahu saudaranya, anak bungsu itu kembali kepada sang bapa,
Ketika ia melihat perlakuan bapaknya kepada anak bungsu itu, apa yang ada di dalam hati anak sulung? Muncul kemarahan, muncul kecemburuan, dan ada sikap membenarkan diri sendiri. Tercermin jelas dalam kata-katanya di sini. Bukankah aku, katanya di sini kepada bapaknya, bukankah aku tidak pernah ini, tidak pernah melanggar perintah-perintahmu dan sebagainya. Pembenaran diri sendiri tercermin jelas dalam kata-katanya. Sebenarnya apa yang ia ungkapkan dengan kata-kata dan sikap kemarahan, kecemburuan itu menunjukkan juga pemberontakannya. Dan kita lihat reaksi pemberontakannya ini ia tunjukkan dengan cara memisahkan diri, tidak mau masuk. Itu reaksi pemberontakan, tidak mau masuk. Dengan reaksi sikap yang demikian, maka dengan serta merta juga ia tidak melihat siapa yang datang ini, yang dipestakan oleh ayahnya ini. Ini adalah saudaranya. Artinya dengan sikap demikian, ia tidak menganggap si bungsu ini sebagai saudaranya. Semuanya itu dibutakan oleh kemarahan, oleh kecemburuan, dan sikap pembenaran diri. Nah, saudara-saudara, itu yang diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini tentang anak bungsu dan anak sulung. Namun kita melihat peran utama yang mau dijelaskan kepada kita dalam nas ini, yaitu peran karakter sang ayah. Sang ayah dikatakan kepada kita dalam nas ini mencintai keduanya tanpa syarat. Sang ayah dijelaskan kepada kita dalam nas ini tidak pernah ia memilih kasih anaknya, baik itu anak bungsu atau anak sulung. Bahkan anak sulung yang kecewa, sang ayah pun berkata, "Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Itu jawaban sang ayah kepada anak sulung dalam kekecewaannya. Menunjukkan bagaimana karakter sang ayah ini begitu mencintai keduanya tanpa syarat. Kita lihat terhadap anak bungsu, karena memang begitu kentara, yang hilang itu adalah anak bungsu, karena ia memang pergi dari rumah itu. Ketika ia melihat dari jauh anak itu pulang, maka bangkitlah ia dan ayahnya itu berlari. Dikatakan ayat 20, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia, seolah-olah tidak ada kesalahan yang ia ingat, yang ia lakukan, yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Ia berlari, ia merangkul, ia mencium. Itu perlakuan pertama sang ayah kepada anak bungsu. Meski anaknya ini sudah banyak melukai hatinya, mengecewakannya, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Terhadap anak sulung juga kita melihat dalam nas ini, ketika anak sulung itu tidak mau masuk, ayah ini yang keluar. Ayat 28, ia juga keluar dan berbicara dengan dia. Ia keluar, ia berbicara dengan dia. Selalu ayah ini berinisiatif untuk mendamaikan sesuatu. Dengan ayahnya ini keluar dan berbicara, ia merindukan agar kedua anaknya ini menikmati berkat-berkat itu bersama-sama. Saudara-saudara, inilah gambaran Allah sebagai Bapa bagi seluruh dunia. Gambaran Allah sebagai Bapa yang baik bagi semua anak-anaknya, yaitu kita, yang memberikan kehidupan, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang sumber berkat, bahkan mengampuni setiap kesalahan, dan tentu selalu menghadirkan damai. Karena apa yang dilakukan oleh ayah ini dalam perumpamaan Yesus ini, seorang ayah yang ingin menghadirkan damai
di tengah-tengah keluarga. Bayangkan kalau ayah itu marah kepada anak bungsu misalnya. Apalah artinya? Pasti anak bungsu merasa dia tidak diterima dan sebagainya, lari. Lalu pecahlah keluarga itu. Apalah artinya juga kalau ia tidak. Nah, rek wanita manga tahu anak sulung dibiarkan begitu saja. Pasti anak sulung akan tetap dalam kemarahannya. Kita melihat peran sang bapak ini. Dia sungguh ingin menghadirkan damai di keluarganya, di antara hubungan relasi antara anak dan orang tua. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini tentu mencerminkan gambaran kasih karunia Allah bagi manusia dan reaksi kita dalam menerima kasih karunia itu. Pengampunan adalah satu dari sekian banyak yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Pengampunan yang ia beri selalu memulihkan. Seperti ada lagu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan itu memulihkan. Pengampunan Tuhan memulihkan kita. Pengampunan kita terhadap orang lain memulihkan. Ia ingin agar kita mendapatkan yang terbaik yang ia miliki. Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengirim anaknya yang sangat dikasihinya, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, mengampuni kita yang berdosa, yang sebenarnya kita ini tidak layak diampuni. Justru kita ini yang harus dihukum sebenarnya di kayu salib. Salib itu lambang penghukuman. Tetapi dia yang tidak berdosa, justru dia yang dihukum di salib itu. Inilah pengampunan Bapa, inilah kasih Bapa, agar kita bisa menjadi anak-anaknya tanpa menghakimi dan justru merancangkan yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kedua anak tersebut memandang diri mereka masing-masing dalam teks Alkitab perumpamaan Yesus ini, sebenarnya ini juga adalah gambaran identitas kita pada saat ini. Ketika menanggapi kasih karunia Allah Bapa, ada di antara kita yang mungkin menjadi pemberontak dengan melakukan hal-hal yang buruk. Ada juga yang menjadi pemberontak karena melakukan hal-hal yang baik, sehingga bermegah dia di dalam perbuatan baik itu. Si bungsu menolak kasih karunia karena ia memilih hidup dalam hawa nafsunya. Si sulung menolak kasih karunia karena ia merasa telah melakukan hal yang baik, tetapi gagal memberikan kasih karunia kepada adiknya. Artinya dalam perumpamaan ini menyadarkan, mengingatkan kita, kerap kali kita juga sama di posisi sebagai tanda petik anak yang hilang. Kita juga sama di posisi sebagai anak yang pemberontak. Kita juga bisa sering sebagai anak yang nakal, anak yang bandel, seperti anak-anak dalam perumpamaan ini. Artinya tanpa kita sadari bahwa kita juga telah berperilaku sebagai anak yang hilang itu. Karena itu ketika kita mendengar khotbah hari ini tentang anak yang hilang, ketika kita berada di posisi sebagai anak yang hilang, anak yang memberontak karena kelakuan kita, anak yang nakal yang sering menyakiti hati Tuhan, Tuhan mau katakan kepada kita melewati nas ini, kembalilah kepada Bapa, bertobatlah. Karena hari ini hari reformasi. Reformasi tidak hanya memperbarui gereja, tetapi lebih-lebih kita sebagai anggota gereja mereformasi diri kita menjadi orang yang lebih baik. Jikalau ada sikap-sikap kita atau perbuatan kita yang sulit kita tinggalkan, perbuatan jahat, perbuatan dosa itu, hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita, kembalilah kepada Bapa, bertobatlah. Dan waktu untuk bertobat itu selalu ada. Tuhan dengan kasih-Nya selalu terbuka tangannya untuk menerima kita yang berdosa ini.
Mari kita mereformasi diri kita menjadi pribadi lebih baik. Lebih baik bukan menjadi lebih buruk, tetapi reformasi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan berdampak untuk orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, kita juga disadarkan, diingatkan dalam situasi mungkin kita juga tidak luput menghadapi situasi seperti di dalam nas ini. Katakanlah kita sebagai orang tua atau yang mengemban peran bapak, peran ibu, peran penatua diakon, peran pendeta. Jika anak yang hilang ini adalah anggota jemaat kita, atau dia adalah anak-anak kita sendiri, atau bagian dari keluarga kita, teman atau kerabat kita, apa yang mau dikatakan kepada kita hari ini melewati nas ini? Mari kita mengadopsi karakter Bapa, karakter Allah yang telah ditunjukkan kepada kita melewati nas ini. Kehadiran kita menunjukkan kasih sayang yang besar kepada mereka yang hilang, bukan menjauhkan mereka, bukan menghakimi, tetapi merangkul dengan penuh belas kasihan, menghibur. Apalagi kalau bercerita tentang keluarga yang terdiri dari anak orang tua. Sebesar-besarnya kesalahan anak, sebesar-besarnya kesalahan orang tua, keluargalah adalah tempat terakhir terutama ia akan kembali. Kalau ia ditolak di masyarakat, keluarga yang bisa menerima. Tetapi bagaimana kalau sudah ditolak di luar, keluarga pun menolak? Tidak ada tempat untuk bersandar. Karena itu kehadiran kita harus menunjukkan kasih sayang yang besar. Orang-orang yang terhilang itu bisa ada di dekat kita, dekat dengan kita. Sering orang yang terhilang ini tidak dapat bertobat karena ia tidak tahu jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Pintu pertobatan itu seolah-olah tertutup baginya. Namun ketika kasih Allah yang ada pada kita, kita perlihatkan padanya. Dengan kasih itu akan membuat ia dapat melihat pintu pertobatan dan mau datang kepada Allah. Teristimewa pada hari ini kita merayakan Hari Bapa GKI. Saya yakin firman Tuhan hari ini tidak saja untuk kaum bapak, tetapi kita juga kaum ibu sebagai orang tua. Ketika berhadapan dengan posisi dalam perumpamaan nas ini, menghadapi anak-anak yang tanda petik memberontak, bandel, nakal mungkin. Karena itu kita diingatkan juga dalam peran kita sebagai orang tua, tidak cukup hanya kita menyediakan fasilitas yang lengkap dan sebagainya. Dalam arti kita merasa sudah membahagiakan anak-anak kita, tidak. Tetapi bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah mereka, merangkul mereka. Jangan karena kita capek, misalnya ayah ibu bekerja atau bapak-bapak bekerja, capek bekerja di luar, lalu di rumah hanya istirahat, tiba-tiba menemukan ada anak yang bermasalah, lalu isu-isu ngapek gue kau, main tangan dan sebagainya. Tidak menyelesaikan masalah, karena mungkin ya memang kadang kita bisa lupa diri karena kelelahan kita. Karena itu kita ingat Galatia 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini memang tidak mudah, memang tidak mudah. Tetapi mari mulai hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita menjalani fungsi peran kita masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, yang sungguh melindungi, penuh kasih sayang Tuhan di dalamnya, merangkul mereka yang terhilang. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya dan memampukan kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing.
terutama kaum bapak sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, imam di tengah-tengah keluarga. Kita doakan kaum bapak agar mereka dapat memimpin keluarga dengan hikmat pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi berakar di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan dengan hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melewati perjalanan kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa, selalu ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk memperbaharui diri kami, memperbarui hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan selalu ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani peran tanggung jawab kami masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga. Kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami sebagai bapak bagi mereka dan ibu bagi mereka. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, kami diberikan hikmat, kemampuan akal budi, kesabaran, dan roh penguasaan diri dalam menjalani perjalanan hidup kami ini yang penuh dengan tantangan. Demikian juga ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kami bertobat, meninggalkan dosa dan pelanggaran kami, dan kami hidup baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami aminkan apa yang kami dengar. Tuhan, kami mengucap syukur hari-hari hidup kami Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Kami diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan berkat Tuhan yang boleh kami terima. Bahkan juga kadang kami harus mengalami berbagai masalah, kesulitan yang membuat kami khawatir, membuat kami lemah dan tidak berdaya. Semuanya itu selalu ada makna untuk kami. Sebab melewati pergumulan, kami akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, nyata dan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di hari-hari yang telah kami lewati, akan Tuhan nyatakan di hari-hari yang akan kami lewati ke depan. Kami selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkatilah kami, setiap keluarga, setiap rumah tangga kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tolonglah kami ketika kami saat ini dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang tua, menjadi seorang suami, seorang istri, bapak dan anak-anak dari anak-anak kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan dituntun oleh Tuhan. Kami mampu memimpin setiap keluarga, rumah tangga kami dengan pertolongan Tuhan sendiri. Bahkan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, ego kami sendiri, tetapi hanya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Demikian juga pada hari ini kami merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Biarlah Tuhan memberkati kaum bapak dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Mereka adalah seorang pemimpin, imam di tengah-tengah keluarga. Tugas tanggung jawab mereka tidak mudah, tapi Tuhan yang akan memampukan dan menolong mereka untuk dapat memimpin seluruh anggota keluarga dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja. Tuhan juga memberkati
usaha dan pekerjaan mereka, jerih payah mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tidak akan pernah sia-sia apa yang mereka kerjakan. Tuhan melimpahkan berkat dan rejeki, karunia tambah karunia, dan tidak berkekurangan sekalipun, tetapi kami boleh berkelimpahan di dalam Tuhan, bahkan tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Juga kami sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, biarlah kami boleh menjadi seorang ibu yang baik, juga sebagai seorang istri yang mendampingi suami, mendampingi kaum bapa. Kami juga menjadi istri yang baik, yang bersama-sama boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga, menopang, mendukung mereka, mendoakan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk segenap rencana, impian dan harapan kami. Kami letakkan apa yang menjadi rencana, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang saat ini masih kecil dalam masa pertumbuhan perkembangannya. Biarlah Tuhan memelihara mereka dalam tumbuh kembang, agar tumbuh dengan sehat kuat secara jasmani dan rohani. Demikian juga anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda, pemudi. Mereka adalah anak-anak muda yang rentan terhadap hal-hal yang dapat membawa mereka melakukan segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Rentan terhadap pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjerumuskan mereka. Karena mereka di masa-masa itu adalah masa tengah mencari identitas diri mereka. Karena itu Bapa, kami mohon berkatilah anak-anak muda kami, remaja, pemuda, pemudi. Biarlah mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan, mengenal Tuhan dalam hidup mereka, menjadikan firman Tuhan, perintah Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka mampu membedakan mana yang tidak baik dan yang baik untuk mereka, yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Jauhkan daripada anak-anak kami hal-hal yang dapat merugikan masa depan mereka, tapi biarlah mereka dipimpin, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Juga kami sebagai orang tua, kami terus membimbing mereka dengan cinta kasih Kristus. Bahkan kami boleh merangkul mereka dan membawa mereka ketika mereka sudah salah langkah, membawa mereka untuk bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati juga pendidikan anak-anak kami yang tengah berjuang meraih cita-cita. Biarlah Tuhan memberkati pendidikan mereka, memberikan kepintaran, semangat belajar kepada mereka, agar mereka tetap bertekun meraih cita-cita. Dan ke depan Tuhan berikan masa depan yang indah, cerah, keberhasilan, kesuksesan bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat mengangkat harkat martabat keluarga, gereja dan masyarakat. Demikian juga menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapa, kami percaya keluarga kami tetap ada di hadapan-Mu. Keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan jemaat-Mu. Berkatilah persekutuan jemaat. Jauhkan roh pemecah belah, jauhkan roh iri dengki yang ingin memecah belah persekutuan di antara kami. Tapi biarlah kami memiliki kesatuan hati, hati yang penuh kasih, hati yang melayani Tuhan, hati yang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Melewati setiap talenta yang Tuhan beri, kami boleh membangun jemaat kami menjadi jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu, juga berkatilah setiap pelayanan dan penata layanan gereja-Mu, teristimewa gereja GKI Barimba di tempat ini. Berkatilah program-program pelayanan, juga pembangunan secara fisik. Kami tengah membangun gereja baru pada saat ini. Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini memiliki kerinduan untuk bisa memiliki rumah ibadah yang selayaknya, yang indah, rumah ibadah yang cukup untuk banyak orang,
Bukan berarti tempat di mana kami beribadah pada saat ini tidak baik, tetapi kami rindu punya rumah ibadah yang bisa menghadirkan banyak orang. Dan tentu kami percaya bahwa pembangunan gereja baru Barimba ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan menggerakkan hati jemaatmu untuk bisa mendukung, baik itu dana, tenaga maupun pikiran. Tuhan memakai panitia pembangunan gereja agar mereka tetap setia untuk melakukan tugas dan pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penetua, diakon, siapapun kami yang terlibat, bahkan juga bapak-bapak yang melayani Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap pelayanan kami berkenan di hati Tuhan. Tidak ada pelayanan yang kecil besar di hadapan-Mu, semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh melayani dengan setia, meskipun ada banyak tantangan-tantangan di dalamnya, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus setia melayani Tuhan. Diberkatilah kami hamba-hamba Tuhan, diberkatilah bapak-bapak yang melayani Tuhan, melayani jemaat pada hari ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberi kepada mereka semangat hidup. Tuhan memberi kepada mereka gairah untuk melawan segala sakit penyakit itu. Kami percaya yang terbaik diberikan oleh Tuhan. Pertama kami berdoa bagi Bapak Ardian Sonsongan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah dia, memulihkan dia, dan biarlah ia boleh dapat kembali melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan tubuh yang sehat dan kuat. Demikian juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Tuhan berkati mereka, terkhusus kami berdoa bagi Pipi Eka Prianti yang berulang tahun kelahiran ke-32, dan juga pasangan Pipi Eka Prianti dan Rinus ini juga merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-8. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh Tuhan limpahkan bagi pasangan ini melewati pertambahan usia kelahiran dan pernikahan. Biar semakin berkat Tuhan berlimpah atas hidup mereka, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Berkat Tuhan mengalir melewati usaha dan pekerjaan mereka. Saat ini juga kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah gereja-gereja-Mu tetap berdiri kokoh, menyuarakan Injil Kristus, sehingga setiap orang yang mendengar boleh menerima terang keselamatan itu. Meskipun ada banyak tantangan-tantangan di dalamnya, kami percaya gereja-gereja tetap hadir menyatakan damai sejahtera Kristus. Dan kami berdoa juga bagi keadaan bangsa dan negara. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Tuhan tentu mengetahui keadaan dunia saat ini. Ketidakadilan di mana-mana terjadi. Kekerasan dan peperangan terjadi. Perang antar negara, Israel dan Palestina saat ini, Ukraina dan Rusia saat ini. Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Karena melewati peperangan itu, ada banyak orang-orang yang menjadi korban. Anak-anak yang mati karena perang, perempuan, dan orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu Bapa, pulihkan keadaan dunia ini. Biarlah Tuhan, kami memiliki hati yang damai satu dengan yang lain. Karena damai itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk kami jalani. Ya Tuhan, kami serahkan program KPB, baik itu tingkat sinode maupun tingkat resort. Kami serahkan juga SPB yang ada di tingkat-tingkat jemaat dalam pelaksanaan tugas teri panggilan gerejanya, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Semua yang boleh dilakukan adalah sarana untuk kami mempermuliakan nama Tuhan melewati wadah kategorial komisi
pelayanan Bapak dan seksi pelayanan Bapak, mengumpulkan kaum Bapak dalam kesatuan dan juga semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak-Bapak yang lain yang secara sengaja mengeraskan hatinya, menjauhkan dirinya dari persekutuan. Tuhan panggil mereka dengan Roh-Mu yang kudus, melembutkan setiap kekerasan hati. Biarlah mereka punya kerinduan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, melewati wadah-wadah yang telah disediakan oleh gereja dalam komisi-komisi yang ada, seksi-seksi kategorial yang ada di jemaat, di resort maupun di sinode. Dan biarlah kaum Bapak boleh mengekspresikan diri mereka melewati komisi kategorial ini untuk melayani Tuhan dan dalam kasih dan kebersamaan. Terima kasih Bapak, ada banyak hal yang kami ingin minta saat ini, tetapi Tuhan yang Maha mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan kita untuk pada saat ini menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan pengantara terdapat dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai yang 25 dengan berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 191 bait pertama hingga persembahan syukur kita kumpulkan selesai. 197 bait yang pertama hingga persembahan kita kumpulkan selesai. Besarlah untungku. Bersuka cita
yang fana, bukan tahan berperang. Di sorga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sidang Jumat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dengan sekalian orang yang percaya dari masa dan tempat untuk melakukan pengakuan iman Rasul kita dengan kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ingatlah selalu pesan Tuhan untuk gerejanya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan kepada segenap kaum bapa, firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 24 ayat 15, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkanlah senantiasa hatimu kepada Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.